Ujung masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya untuk belajar listening. Nah, kita harus tahu pola-pola yang ada dalam listening supaya apa? Supaya Anda akrab dengan pola-pola tersebut dan Anda bisa mengerjakan lebih cepat dan lebih tepat. Kenapa? Karena waktunya sangat pendek. Listening itu waktunya sangat pendek sekali. Kalau Anda tidak bisa menggunakan dengan cepat dan tepat, Anda kehabisan waktu. Tapi jangan sampai Anda lebih cepat daripada audionya. Nah, kemarin ada yang curhat sama saya. Sir, sebelum audionya selesai, saya sudah selesai mengerjakan, sir. Loh, kok bisa? Saya tutup soalnya, saya langsung isi jawabannya. Wah, ini tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Dia mengatakan pada saya, sir, saya punya teori probabilitas itu. Teori probabilitas, sir. Kalau saya isi A semuanya, B semuanya, C semuanya, atau D semuanya, sir, kemungkinan ada yang benar. Oke, itu memang ada kemungkinan ada yang benar kalau ada isi C semuanya, D semuanya. Mesti ada yang nyantrol. Tapi untuk mendapatkan skor 550 itu sangat berat dengan teori yang seperti itu. 400 ketika saya punya koleksi banyak soal, saya coba dengan isi A semuanya, C semuanya, B semuanya, D semuanya, untuk dapat 400 saja itu berat. Artinya teori itu tidak bisa dipakai. Makanya Anda harus belajar. Anda harus tahu pola-polanya sehingga Anda bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Nah, cepat dan tepat, tidak hanya cepat kok, tapi nggak tepat, rugi itu. Kenapa? Kalau Anda tes TOEFL, ITP biayanya mahal itu. Tergantung dolar ya. Kalau nggak salah sekarang sekitar 600-an kalau nggak salah. Tergantung dolarnya. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung bahas soal nomor 4 ya. Di sini ada percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman sama man di sini. Woman mengatakan, I got this dress for only $5. Saya mendapatkan baju ini hanya $5. Harganya hanya $5. Man merespon, $5? $5? Maksudnya gitu. Kalau bahasa Jawanya gitu. $5? How did you get it so cheap? Nah, jadi ada, how did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu dengan sangat murah? Nah, di sini ini adalah bentuk apa? Exclamation. Nah, exclamation. Nah, jadi exclamation. Jadi what a pity you are. Contoh yang lain apa ya? Alangkah cantiknya. How beautiful you are. Nah, how beautiful how beautiful you are. Alangkah cantiknya dirimu. How cheap this bag is itu. Alangkah murahnya tas ini. Nah, di sini laki-laki itu terkejut itu. Dia mengatakan $5? Bagaimana kamu mendapatkan begitu murah gitu. Narator menanyakan, what does the man mean? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah pertanyaan meaning question. Meaning question ini adalah pertanyaan untuk menanyakan maksud. Maksudnya siapa? Maksudnya laki-laki. Laki-laki itu speaker keberapa? Kedua. Kenapa harus speaker kedua? Karena tujuannya untuk menguji pemahaman Anda dengan respon tersebut. Nah, di situ. $5, bagaimana kamu mendapatkan baju dengan semurah itu gitu? Bagaimana? Nah, terus jawaban yang A. He's surprised there were 5 dress. Di sini bukan 5 baju, tapi $5. Anda hati-hati, Anda kalau nggak jeli, Anda mesti kejebak. Ini salah. Makanya murid saya sering ngomong, sir, saya yakin jawaban ini benar. Tapi kenapa skor saya kok di bawah 450? Padahal target saya 550. Targetnya 550, tapi ternyata dia dapatnya di bawah 450, cuma 430 lah. Karena dia tidak jeli dan tahu pola
bagaimana cara mengerjakan dengan cepat dan tepat tadi. Dia kalau gegabah dia milih A. Karena apa? Ini kedengarannya memang terkejut. $5, $5. Bagaimana kamu mendapatkan itu dengan begitu murah itu? So cheap. Nah, ini memang menunjukkan apa? Keterkejutan. He surprised there were 5 dresses. Lah, ini 5 dresses bukan $5. Ini salah. Jawaban yang B. It was unexpectedly it's inexpensive dress. Nah, di sini so cheap, sangat murah. Di sini ada inexpensive. Expensive itu mahal, tapi kalau ada in artinya tidak mahal alias murah. Nah, jawabannya yang benar yang mana? Yang B. Ini polanya apa, Sir? Ini polanya adalah restatement. Apa restatement? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda, tapi memiliki maksud yang sama. Begitu murah sama dengan tidak mahal. Nah, tidak mahal berarti sama dengan murah. Ini restatement. Nah, biasanya untuk soal-soal maksud atau meaning question ini biasanya kebanyakan adalah pola restatement. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B. Jawaban yang C. He would like to know what color dress it was. Dia ingin mengetahui baju warna apa itu. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan warna baju. Tapi dia terkejut bagaimana dia bisa mendapatkan baju begitu murah, hanya $5. Nah, ini berarti salah karena nggak ada kaitannya dengan mengetahui warna baju. Jawaban yang D. The dress was not cheap. Jadi pakaiannya itu tidak murah sama dengan mahal. Ini kebalikannya. Ini salah. Jawabannya yang benar adalah yang B. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian soal yang nomor 5 ini juga mudah kalau Anda tahu caranya. Percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, I just got my third parking ticket this week. Saya baru saja mendapatkan tiket parkir ketiga minggu ini. Woman merespon, why don't you try putting more money in the parking meter when you park your car? Kenapa kamu tidak mencoba untuk meletakkan more money, lebih, jadi biar nggak mengeluarkan uang terus ya. Sekalian dibayar 1 minggu gitu, nggak usah mengeluarkan uang itu. Jadi langsung dibayar 1 minggu, nggak usah setiap parkir itu harus bayar, tidak. In the parking meter, di alat bantu yang ada di parkiran itu, when you park your car. Nah, di sini narator menanyakan, what does the man suggest the man do? Nah, di sini adalah tipe soal suggestion atau memberi saran. Nah, untuk memberi saran biasanya di situ ada kata why don't you? Kenapa kamu tidak? Nah, kata kenapa kamu tidak ini adalah pola suggestion. Nah, di pola suggestion di situ ada kata why don't you? Terus yang lain, sebentar saya buka di bukunya dulu. Jadi ada beberapa kata yang Anda harus tahu untuk menunjukkan pola saran atau suggestion di sini. Di situ di suggestion itu di chapter 14. Kalau di buku Belajar Listening to Full dari Nol di chapter 14. 14 di situ 179. Jadi pola suggestion itu banyak sekali ya. Oke, 179. Sebentar. Oke, pelan-pelan ya. Oke, suggestion. Di situ loh, kok suggestion? Oh, suggestion.
Pola suggestion di situ apa saja? Wait-nya. Oke. Jadi untuk suggestion salah satunya di sini why don't you? Ketika ada kata why don't you, kenapa kamu tidak? Nah, ini berarti adalah nanti mesti pertanyaannya tentang suggestion. Why don't you? Selain why don't you apa saja, Sir? Kalau di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, ini di bab 14 halaman 184. Di situ ada suggestion. Suggestion itu adalah satu, why don't you? Yang kedua adalah let's go to the office now. Lah, let's go, ajaan itu artinya saran juga. Why not? Nah, ada why not you come to the party? Nah, ini artinya memberikan saran. Just plus verb one. Just go to the party now. Nah, ini artinya memberikan saran. Terus ada you should. Terus it is better for you to. It is better for you to. Nah, di situ saran juga. Why don't you? Ini salah satunya di sini. If I were you, I would. Nah, ini. Terus you had better. You ought to bla bla bla. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan saran. Saya ulangi lagi, ada let's. Kata let's bla 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 atau why not you? Why not bla 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 atau just plus verb one atau you should. It is better for you. Why don't you? Seperti ini. If I were you, I would. Nah, itu. You had better sama you ought to. Nah, itu semuanya adalah ada 9 kata yang menunjukkan saran. Nah, Anda harus tahu, oh, ini bentuk saran nih. Itu. Sarannya apa? Kenapa kamu tidak meletakkan uang lebih di alat meteran parkir ketika kamu parkir mobilmu? Nah, jawaban yang A. Leave the car somewhere else. Sarannya bukan untuk meninggalkan mobil tersebut di tempat yang lain, bukan. Ini jawaban yang A salah. Kenapa? Karena sarannya, kenapa kamu tidak meletakkan uang parkir lebih? Jadi biar tidak setiap keluar masuk itu bayar. Jadi 1 bulan dibayar sekalian 1 kali gitu. Ignore the parking ticket. Mengabaikan tiket parkir. Ini sarannya bukan mengabaikan tiket parkir, tapi kenapa kamu tidak istilahnya meletakkan uang lebih biar nanti tidak setiap keluar itu bayar terus itu. Jadi bisa jadi sebulan sekali gitu bayarnya. Terus yang C, add more money to the matter. Lah, sarannya apa? Why don't you put more money? Artinya di situ add more money, menambahkan uang, menambahkan uang lebih di alatnya itu. Jawabannya adalah yang C. Pay the parking attendant. Ini juga salah. Sarannya bukan membayar itu. Membayar the parking attendant itu. Kedatangan parkir bukan, tapi untuk meletakkan uang lebih di alatnya tersebut. Jadi membayarnya sekaligus. Oke, soal yang nomor 6. Ini juga mudah kalau Anda tahu polanya. Jawaban yang soal nomor 6. Percakapan antara 2 orang, woman sama man. Woman mengatakan, were you able to get hold of the book that you wanted? Man merespon, I couldn't. At the bookstore, they told me that it wasn't available yet. Narator menanyakan, what does the man mean? Di sini adalah maksud dari maksud dari laki-laki the man. Ini pola apa? Pola maksud ya. Ingat, meaning question itu banyak sekali. Kenapa? Karena tujuannya memang untuk menguji pemahaman Anda. Nah, jadi di sini perempuan mengatakan, were you able to get a hold of the book that you wanted? Apakah kamu bisa mendapatkan buku yang kamu inginkan itu? Jadi buku yang kamu inginkan. Laki-laki mengatakan, I couldn't. Berarti dia tidak mendapatkan. At the bookstore, di toko buku, they told me, dia mengatakan kepadaku bahwasanya it wasn't available yet.
Jadi buku itu belum tersedia atau belum ada di toko buku tersebut. Nah, di sini wasn't available ini adalah bentuk negative expression. Oke. Expression. Oke. Untuk negative expression. Oke. Jadi negative expression di situ Anda harus tahu ada wasn't available. Jadi dia tidak mendapatkan buku tersebut di toko buku karena di toko buku tersebut itu belum ada. Maksudnya, jawabannya mah. Maksudnya laki-laki itu bisa dipahami ya. He doesn't like to hold too many books at one time. Dia tidak suka untuk membawa atau memegang banyak buku dalam satu waktu. Ini juga tidak nyambung. Kenapa? Dia ingin mendapatkan atau membeli buku yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa mendapatkannya karena apa? Karena di toko buku tersebut bukunya itu belum tersedia, mungkin belum disebarluaskan. Jawaban yang B, there was no bookstore in this neighborhood. Ini salah. Yang tidak ada bukan bookstore-nya, tapi bukunya itu. Anda jangan sampai kejebak. Terus nomor yang C, it's not possible to obtain the book yet. Jadi tidak mungkin. Kalau possible itu mungkin atau ya mungkin. Kalau it's not possible. Ini tidak mungkin untuk mendapatkan buku. Lah, jadi tidak mungkin untuk mendapatkan buku. Kenapa di toko buku tersebut belum tersedia? Ini satu negative expression. Cara mengerjakan adalah dengan pola restatement. Jawabannya adalah yang C. He needs to talk to someone at the bookstore. Ini juga salah. Dia ingin berkata dengan seseorang di toko buku tersebut. Ini tidak ada kaitannya. Intinya adalah dia tidak bisa mendapatkan buku yang dia inginkan, dan di toko buku pelayannya itu mengatakan bahwasanya di toko buku itu belum tersedia buku tersebut. Artinya belum ada buku tersebut. Artinya dia tidak mungkin mendapatkan buku tersebut atau belum bisa mendapatkan buku tersebut. It's not possible to obtain the book. Ya, oke. Sekian untuk pembahasan soal nomor 4 sampai soal nomor 6. Semoga ini bisa membantu Anda untuk belajar terus TOEFL, khususnya di listening. Anda harus tahu polanya dan Anda harus terbiasa mendengarkan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak terbiasa mendengarkan, Anda merasa cepat. Kenapa cepat? Karena telinga Anda belum beradaptasi. Saya pun kalau saya mau tes TOEFL, nah itu biasanya kalau skornya di bawah 550 tanpa persiapan. Tapi kalau pengen di atas 550, nah saya harus juga persiapan mendengarkan banyak percakapan dalam bahasa Inggris, presentasi dalam bahasa Inggris, dan membuka lagi buku-buku saya. Karena buku-buku ini berbeda dengan buku-buku yang lainnya. Saya punya banyak sekali buku seperti ini, Long Man Preparation Course for the TOEFL Test. Banyak buku TOEFL saya, dan kebanyakan buku TOEFL yang saya miliki itu adalah sumbangan dari teman-teman. Jadi saya punya murid, dia sebelum belajar dengan saya, karena ada aturan harus belajar TOEFL, akhirnya dia beli buku di toko buku. Kenapa? Karena dia pengen belajar TOEFL, dan dia pengen belajar otodidak. Lah, ketika dia ingin belajar otodidak, ternyata dia tidak paham sama sekali materi yang ada dalam buku TOEFL ini. Kenapa? Basic bahasa Inggrisnya masih lemah, karena disuruh tes TOEFL itu sifatnya mendadak. Kalau harus les TOEFL butuh waktu yang panjang sekali. Nah, terus dia ketemu dengan saya, dia belajar dengan saya, dia beli buku saya, dan di buku ini sudah ada videonya. Dan Anda bisa atur waktu. Kalau memang waktunya sudah mepet, taruhlah 1 bulan lagi saya harus tes. Anda daftar terus 1 bulan ada pengumuman harus tes.
Ini ada berapa bab? Ini banyak bab. Ini ada 22 bab. Anda kalau targetkan sehari Anda harus belajar 3 bab, berarti 7 hari, satu minggu Anda bisa selesaikan buku ini. Karena targetnya mepet, Anda harus belajarnya harus ekstra. 1 minggu 1 buku selesai. Anda tonton materinya, Anda kuasai materinya, Anda harus ulang-ulang. Kenapa harus diulang-ulang? Karena repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Keterampilan Anda untuk mendengar itu tergantung dari seberapa sering Anda mendengar, seberapa sering Anda mengulang. Anda tonton materinya, Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Sebenarnya seperti kursus, tapi cuma Anda tidak harus datang kepada saya karena ini masanya pandemi. Anda bisa belajar di rumah dan Anda bisa langsung tes TOEFL. Anda cari penyedia tes TOEFL yang resmi, yang ada stempelnya ITS, dan Anda bisa tes TOEFL ITP di sana. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.